Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara fillah, perkongsian saya kali ini akan menjelaskan tentang keutamaan dan fadilat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Sebelum itu, saya mohon jasa baik tuan-puan untuk subscribe, like dan share channel Apkaf Media. Mudah-mudahan manfaatnya lebih luas. Terima kasih. Saudara fillah, surah Al-Baqarah adalah surah yang hebat. Rasulullah SAW pernah menyebutkan beberapa hadis yang menyatakan tentang keutamaan dan fadilat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Di antara fadilat dan keutamaannya itu adalah satu, di hari kiamat surah Al-Baqarah bersama dengan surah Ali Imran akan datang dalam bentuk sekumpulan awan ataupun mendung ataupun kawasan burung yang luas menaungi orang-orang yang membaca dan menghafal surah Al-Baqarah ini. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Sebagaimana hadis ini juga menjelaskan keutamaan yang kedua daripada surah Al-Baqarah ini, yaitu surah Al-Baqarah ini mendatangkan keberkatan dan meninggalkannya adalah satu kerugian. Dan yang ketiga, riwayat ini juga menjelaskan bahawasanya surah Al-Baqarah ini menjadi pendinding dan penyelamat daripada kejahatan para penyihir. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembaca dan penghafalnya. Iqra'uz Zahrawin, bacalah Az-Zahrawin. Apakah Zahrawin tersebut? Suratul Baqarah wa suratul Ali Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, sesungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani, seolah-olah mereka ini dua gugusan awan, au ghayatani, atau dua mendung yang menaungi, au firqani min tairin sawaf, ataupun kawasan besar burung yang berbaris, tuhajjani an sahibihima, yang menjadi pembela bagi pembacanya. Dan Rasulullah menambahkan lagi, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, sesungguhnya mengambilnya atau membacanya adalah satu keberkahan, wa tarkuha hasrah, dan meninggalkannya adalah satu kerugian. Wala tuti'uhal batalah, tak akan mampu disihir ataupun disakiti oleh penyihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, keutamaan keempat berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu umpama kuburan. Dan Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Hadis riwayatkan Muslim. Yang kelima, surah Al-Baqarah menjadi asbab dimuliakan orang yang membaca dan menghafalnya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang berkisah tentang Perang Hunain, yang mana pada permulaan Perang Hunain itu pasukan Rasulullah SAW mengalami kekalahan. Lalu Rasulullah SAW memanggil dua pasukan intinya, yaitu sahabat-sahabatnya yang ikut dalam bai'ah Hudaibiyah dan juga penghafal Al-Quran. Rasulullah menyeru dua golongan ini, lalu tampillah dua golongan ini menjadi penyelamat
dalam perang Hunain itu, sehingga Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak mengalami kekalahan yang teruk pada waktu itu. Siapa penyelamat daripada kekalahan tersebut? Merekalah para sahabat yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah dan juga penghafal-penghafal surah Al-Baqarah. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim juga. Dan yang keenam, Al-Baqarah boleh menyebabkan turun malaikat dari langit. Ini berdasarkan kepada riwayat daripada Usaid bin Khudair yang membaca surah Al-Baqarah pada satu malam, menyebabkan kuda-kudanya berbunyi dan resah pada waktu itu. Lalu esoknya dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya yang berlaku pada malam itu adalah malaikat yang ikut turut mendengarkan bacaanmu dan turun ikut membaca surah Al-Baqarah bersamamu. Kisah ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketujuh, orang yang hafal Al-Quran ini orang yang layak untuk menjadi imam ataupun pemimpin walaupun usianya masih muda. Ini berdasarkan kepada riwayat daripada Uthman bin Abdul As yang mengatakan bahwasanya ia pernah dilantik oleh Rasulullah SAW menjadi imam kepada orang-orang yang datang daripada Bani Thaqif, padahal pada waktu itu umurnya baru berusia 6 tahun. Apa sebabnya? Sebabnya pada usia itu dia telah menghafal surah Al-Baqarah. Perkara ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, begitu hebatnya keutamaan dan fadilat dalam surah Al-Baqarah, maka marilah kita cuba untuk membacanya dan menghafalnya. Sesungguhnya ia akan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Demikian saja dahulu, yang baik daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita saya mohon kemaafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.